Wah, seneng banget orang lihat itu. Gede banget. Ada Buaya, tuh kiri itu buaya. Oh iya. Oh iya. Tuh lihat tuh. Tapi ini panda beneran. Lu, gimana Farel? Enak banget. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Ini adalah Mercedes-Benz Vito, tapi bukan Mercedes-Benz Vito biasa. Ini adalah Mercedes-Benz Vito Lombardi. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat, Lombardi ini nih yang spesialis bikin kabin mobil itu jadi seperti kabin first class-nya pesawat. Saya udah pernah nyoba yang Alphard Lombardi mereka, itu luar biasa. Anda bisa klik linknya di sini. Tapi kali ini saya lagi dipinjemin Mercedes-Benz Vito Lombardi. Jadi ini MPV-nya Mercedes-Benz yang lebih besar dari Alphard. Tapi konsepnya Lombardi di sini bukan hanya untuk 4 orang, tapi masih bisa untuk 6 orang. Jadi hari ini saya mau ngajak keluarga untuk liburan. Kita mau ke Taman Safari naik Mercedes-Benz Vito Lombardi. Sekalian kita lihat seperti apa MPV mewah yang masih bisa untuk keluarga ini. Papa nggak ikut? Enggak, jaga rumah. Auranya nggak mau lepas dari papapnya. Hai. Nanti Pak Sohib yang nyetir di situ. Pak Sohib mana? Udah siap jalan Pak Sohib? Siap, Pak. Ada bunga, ada Nyarima. Di depan udah semuanya. Farel, kamu mau di kiri apa di kanan? Kanan. Kamu di kanan? Iya. Oke, udah siap semuanya? Siap. Let's go. Aduh, ini lantainya sudah bludu. Ini tempat buat ini emang? Iya. Ini padahal aku udah mundur loh. Kamu masih luas? Iya, luas banget. Dadah. Dadah. Sayang aku sih betah kayak gini ke Tasik. Kenapa? Betah kalau ke Tasik kayak gini. Lega. Ayo kapan-kapan ya kita ke Tasik naik Iya, ini ya. Lega banget, enak. Lega banget ya sampai baris ketiga ya. Dan dia udah kulit semua, kulitnya yang bagus. Mewah banget. Ya Allah, udah langsung asik bener dia. Dadah. Gitu orangnya. Udah ada si auranya, lihat Udah ada auranya. papap, ngeliat papap. Ada papa juga kok di sini. Tuh papap tuh. Aulah. Hai cantik. Dadah. Dah, kita langsung ke Taman Safari ya, Hip. Siapa? Sarapan dulu, masih pagi nih, belum sarapan. Oh iya, Farel. Oke. Mejanya bisa dikeluarin. Ih, keren banget. Putar dulu. Oke. Silakan sarapan. Ini dia mekanismenya kayak di pesawat ya. Saya tutup lagi, tutup lagi. Ini speknya beda sama yang kita bawa ke kampung ya, sayang, cuma gitu ya. Beda, lebih enak kayak ini ya. Gue lebih suka begini daripada manusia itu. Iyalah, Dan pasti. ini suspensinya belakang lebih enak dibandingin yang Iya. kita ke Tasik itu. Lebih ini ya. Lebih empuk. Lebih empuk. Oh itu tuh bantingan keras waktu kita lagi hamil ya. Aduh, ini bantalnya juga empuk banget. Oh, ini kayak bantalnya di Mercy S-Class empuknya. Ini kalau aku rubah dikit masih ada space. Masih Ada. nyaman. Ini ada AC dari sini. Enak banget ya duduknya. Dan di belakang masih lega lagi. Ini kursi semua full elektrik ya. Tuh, recliningnya, terus
Ini sampai headrestnya aja juga elektrik, footrest juga elektrik. Mobil ya. Bisa mundur, masih bisa luas ke belakang. Awas Bun. Ini walaupun masih bisa berenam ya, belakang masih gede, tapi space buat di tengah ini juga masih sangat memadai karena memang Mercedes-Benz Vito ini wheelbase-nya juga sudah lebih panjang dari Alphard. Jadi di dalamnya ini lebih lega lagi untuk sampai 6 penumpang dan tetap semuanya nyaman. Wah, enak banget ini. Kalau buat individual, mungkin yang kalau cuma buat 2 orang, Alphard Lombardi sih the best. Tapi kalau buat bawa keluarga, ini lebih gede, jadi space-nya masih memadai buat 3 row seperti ini. Enak tenaganya buat nanjak, Kip? Mantep, Pak. Dan ada yang ngantuk. Pengen lihat, kamu paling pengen lihat apa? Harimau. Harimau ya? Terakhir tuh kamu berapa tahun yang lalu ya kesini ya? Udah lama ya? 2000 itu. Sama kita juga kan? 18 naik itu. Naik i8. Oh iya, naik BMW i8. Nah, kita udah mau masuk Taman Safari dan ini kita dicek dulu semua suhunya ya, protokol kesehatan. Jadi nanti kita akan diperiksa. Pak, dicek suhu dulu ya. Yang di belakang. Belakang boleh di-stop. Selamat pagi. Ya, pagi. Permisi, Pak. Ya. Tangan bisa kan? Berapa? Dingin banget. 34, dingin. Kena AC. Tangan aja ya, sorry. Boleh. 35,5 ya. Belakang lu boleh. Farel, itu dibuka tuh. Ditarik. Ditutup lagi aja, Pak. Oh, tutup lagi aja. Oke, makasih. Silakan ditutup lagi kan. Makasih. Sama-sama, Pak. Hati-hati ya. Tetap menggunakan masker ya. Dah. Nah, kita berhenti dulu bentar karena kita mau mengubah konfigurasi tempat duduk belakang menjadi tempat yang lebih asik buat anak-anak itu melihat binatang. Barom pindah depan. Nah, sekarang kita tinggal pencet ini. Awas Farel, ke sini dulu. Ayo. Gimana? Wah. Aura nggak bisa boboan, Aura. Nih. Tuh, Mas Vera boboan. Kakinya naik aja ke dalam. Ke atas ya? Nah, sandarannya kita taruh bawah aja. Caranya kita buka. Ya, tinggal tutup lagi. Itu bawa ke tengah aja. Oke. Tunggu ya, sabar ya, Aura. Oke, bisa rata kayak tempat tidur. Bentar. Sadar, hati-hati kejepit, Tunggu sayang. Sabar ya. Dibentokin ya, tuh dipojokin gitu ya. Nah. Jadi nggak bolong ya. Yeay. Iya, oke. Jadi kayak tempat tidur di belakang. Yeay, seneng Aura ya. Gajah. Gajah Aura. Ada Aura gajah. Nih, gajah. Wah, banyak banget. Ada Oh, berapa lihat tuh ada gajah. Gajahnya ada yang besar sekali tuh. Tuh. Gede banget gajahnya. Gede banget tuh lah. Tumbuk ya, Apa kita nyiram? disiram. Gitu. Wah, seneng banget orang lihat itu. Gajah ya. Gede banget ya gajahnya ya. Lidahnya lucu. Tuh. Tuh gajah tuh. Terus di situ ngambil makanan rebutan. Tuh tapirnya Aura tuh. Kelihatan nggak Aura? Gede banget itu. Oh iya, tapir. Tapi apaan? Itu biar itu hitam putih itu tapir. Tapi itu apa? Ya itu binatang itu. Gede banget. Dia minta wortel kali. Gede banget. Gak usah ngebut, pelan aja. Ngapain? Dia ngikutin kita ulah. Tuh. Wow. Aura bengong ya, tuh gede banget. Tuh, lihat sana tuh belakang. Gede banget tuh. Kamu kesini juga bisa kan? Tuh, bisa ke situ. Tuh. Wow. Banteng. Gak mau ke mobil itu. Kamu kejar sini. Tuh. Ada lagi tuh banyak tuh. Dia malah lebih suka kamera loh. Tuh pel gede banget. Tuh, banyak bantengnya Panjang banget tuh. tuh itunya. Cuman.
galak nih. Oh, dimakan, makanya dia mulutnya kebuka. Iya. Gede banget mulutnya, serem. Brio ketelan ya enggak lah Hip. Brio lebih gede daripada kudanil. Ada aja. Masa Brio ketelan sama kudanil? Tuh Aura. Wow, gede banget. Gede banget. Hai kudanil. Wow. Oh, wortelnya ditaruh bawah. Diceburin ke air wortelnya. Ih. Minuman. Wow. Wow. Halo. Halo Onta Arab. Halo, dadah. Kayak itu kayak lagi show gitu, dia nggak ngeliat penontonnya. Dadah. Itu tuh lagi tuh warna putih. Dadah. Dadah. Udah, dadah. Putih. Dadah. Wow. Beruang. Lihat beruang nggak? Oh, di atas itu. Iya. Itu lagi berdua ya itu ya? Ngapain dia pelukan? Kita emang enak banget ruang lega di belakang kayak gitu tuh, jadi kayak bukan di tempat duduk, kayak bukan di mobil, tapi kayak di satu ruangan kita bisa lihat kanan kiri belakang. Kenapa? Gak ada binatangnya. Lagi tidur kali. Itu. Duduk tuh di itu. Rumput. Kayak bebek gitu. Ini bebek ya? Kayaknya onyek. Asik kan? Jadi kayak ruangan di belakang. Cita tunggal. Apa itu, kayak kancil juga? Ya ampun, pada lihat jerapah. Tara, jerapah. Lagunya gimana? Jerapah jalan-jalan ya Allah. Gimana Allah lagunya jerapah? Itu jerapah. Oh, bajunya udah sama jerapah. Wih, gede nih, banteng ya? Gede banget. Ini apa sih? Apa kerbau? Tanduknya ya? Tajam tuh. Bison. Ini kayak naruh kuasi itu. Apa? Kok merek kuaci sih bison? Kalau nggak salah ada aja. Isuzu tuh bison. Aura aja gitu, jangan Auranya lapar, jadi makan biskuit dulu. Jadi, nah di sini bisa buat tiduran sambil kita nunggu ke binatang berikutnya. Enak banget. ada Buaya, tuh kiri itu buaya. Terus. Oh iya. Oh iya. Nah, udah selesai kita safarinya. Capek ya. Lu, gimana Farel? Enak banget. Hewannya udah Orang juga mau selesai bobo nggak? semua. Aura juga mau bobo nggak? Aura mau bobo juga sama Mas Farel. Gimana bobonya gimana? Apa? Kita sekarang cari makan siang yuk. Yuk. Iya, lapar. Lapar. Udah kali ya kita mau makan. Sekarang kita mau lihat panda, kita naik kereta. Berdua Farel, yang lain naik Vito Lombardinya. Ini dia mobil kita. Panjang banget ya. Panjang banget ternyata dari luar, emang itu versi long wheelbase-nya.
Dari ini sebenarnya V-Class sama Vito itu kan satu basis. Ini yang long wheelbase-nya. Ini apa nih, anak panda? Bukan, ini bukan panda. Ini tikus. Gede banget tikusnya. Tikus. Kalau yang itu kayaknya nggak mungkin makan kabel mobil sih. Ini gedenya panda segini. Ini kalau dibandingin sama beruang kutub. Beruang kutub ini tinggi juga ya. Nih lihat nih, saya tingginya 177. Wah, lebih tinggi. Oh, ini rumah sakit pandanya. Ini boneka. Dah. Ini boneka. Tuh lihat tuh. Tapi ini panda beneran. Kamu kaget. Itu dia. Oke, udah. Sekarang kita balik cari makan siang. Nah, sekarang saya mau nyobain nyetirnya. Nah, ini juga udah ada wireless charging. Kita tinggal charge saja di sini. Kalau mau nge-charge, Iya. tuh ada di bawah tuh. Oke. Kamu juga punya dua tuh. Iya sayang. Oke, kita jalan. Panjang banget nih mobil, tapi untung ada kamera parkir, jadi gampang juga mundurnya. Baru aku makan dulu ya. Makan ayam. Ini mobil paling keren masuk sini. Keren ya bentuknya. Bisa Paling aja. mewah, paling mewah. Paling mewah. Yang lain cuma Alphard doang sayang. Ya ini soalnya kan basicnya Mercedes-Benz Vito. Vito tuh sebenarnya di bawahnya V-Class trimnya, tapi abis itu interiornya dibikin sama Lombardi, jadi lebih mewah. Terus ya namanya Mercy ya, walaupun ini MPV yang panjang banget, tapi tetap posisi nyetirnya tuh tetap ergonomis, apalagi ada sandaran tangan nih. Visibilitas bagus, tenaganya enak, remnya enak, pengendaliannya enak, ya emang German engineering ya, bukan sekedar bikin mobil besar, tapi udah dihitung semua sisi pengendaraannya. Ada pedal shift lagi. Terus ini trim kulit di setirnya sama trim kulit di bangkunya juga bagus. Sama bantingannya. Ini bantingannya halus loh nih mobil. Bahkan kerasa lebih halus daripada V-Class yang kita bawa tahun lalu ya. Iya, yang pas pulang kampung itu ya. Iya. Gak tahu kenapa. Apa mungkin karena V-Class itu bannya profilnya lebih tipis ya. Tapi ini kerasa nyaman sekali nih mobil bantingannya. Langsung pesen aja biar Kasih Pak. nih aura lah. Ayo makan. Nih. Si belum itunya. Udangnya masih kurang. Oke, kita makan dulu. Habis kita makan langsung balik Jakarta. Iya. Ikannya mana? Oke. Perut kenyang. Sekarang lanjut nyetir Vito Lombardi lagi. Biar mereka menikmati kenyamanan belakang, saya mau nyetir lagi. It's too late now to turn around and back again. I made Posisi nyetir enak. Tarikannya juga enak, mesinnya turbo sama kayak V260. Terus bantingannya lembut dan dia juga kelengkapan standar Mercy. Walaupun nggak selengkap V-Class memang ya, nggak selengkap V260,
tapi yang krusial itu ada. Terus kontrol ada, speed limit ada, rain sensor ada, tilt teleskopik, airbag, MID. Cuman entertainment sistemnya aja memang yang bukan sistem yang paling modern. Karena memang mobil ini kan buat di belakang lebih concernnya, makanya di belakang itu ada 2 buah entertainment system, kanan dan kiri. Di depan ini entertainment system yang biasa aja. Ya, tinggal pakai cruise control, nikmatin perjalanan balik. Jadi ini mobil buat berbeda dengan Lombardi yang 4-seater yang saya coba di Alphard. Ini bisa buat sampai 6-7 penumpang secara sangat nyaman. Bahkan belakangnya juga bisa dibikin jadi flat, jadi bisa menambah keasikan kalau di tempat-tempat tertentu seperti di Taman Safari tadi, atau anak Anda mau tidur di belakang gitu ya, seperti tempat tidur, itu bisa. Nah, sekarang kita balik. Besok saya akan pakai mobil ini lagi karena beberapa hari saya pakai mobil ini. And I feel misunderstood 'cause I'm trying hard to love. I'm sorry, my actions they happen. Radius putarnya kecil juga loh nih mobil. Ih, alhamdulillah. Alhamdulillah sampai nyaman semua. Oke, fungsi mobil ini untuk berlibur keluarga sudah selesai, tinggal dipakai untuk urusan sendiri besok. Ini make upku. Good morning, sekarang hari Senin, saatnya kerja lagi, dan sekarang kita ada sesi pemotretan di Citra Grand Cibubur. Ini Vito Tourer dan ada Lombardinya di sini. Ini yang bikin terasa, wah ini kelas di atas yang biasa. Sama Pak Sohib. Let's go. Tinggal menikmati perjalanan. Buka sepatu dulu. Terus oh ini sandaran kepalanya juga udah bisa elektrik di sini. Aduh, empuk banget. Lain. Kita paling mundur. Oh iya, bentar. Satu lagi. Ini ada USB slot masing-masing kursi 2. Dia sambil ngecharge di sini. Oke. Sandaran kakinya memanjang otomatis sesuai dengan ketinggian sudut dari sandarannya. Oh, pantesan si Rima dari kemarin doyan bener di sini. Ternyata enak sekali. Apalagi kalau ini saya udah paling mundur aja, di belakang nih masih ada space. Karena memang ini basisnya kan yang XLWB, Extra Long Wheelbase. Saya tuh di tahun 2019 itu mudik itu pakai V260 yang secara harga itu di atasnya Vito. Tapi Vito Lombardi ini emang terasa lebih nyaman karena soundproofingnya
atau peredaman suaranya itu ternyata lebih baik karena ini ditambahin lagi peredaman suara. Kemudian ya kursinya ini pakai Wolfsdorf Nappa Special Leather, bener-bener mewah. Terus kursi udah elektrik semua, lihat nih legroomnya karena ini extra long wheelbase. Terus elektrik semua. Dan peredaman suaranya itu yang bikin suara di dalam kabin tuh semakin senyap. Di sini ada meja makan kalau misalnya saya mau mau makan sesuatu, dan ini kokoh serta grade-nya ini benar-benar seperti meja makan di pesawat. Ada entertainment system di sini, touchscreen semua, dan dia terpisah dari head unit standar ya, jadi bener-bener lebih bebas di sini, nggak ribet. Terus ada listrik 150 watt. Kalau kita mau pakai laptop apa kita tinggal colokin ke situ, kayak listrik di rumah. Ada pijetnya juga. Saya mau pakai dulu. Oh, membuat hari Senin semakin menyenangkan. Nah, ini kita udah hampir sampai Citra Grand buat ada sesi foto sebentar. Nah, kalau udah mau sampai kayak gini, ini ada satu tombol di sini yang dia itu bisa langsung ngembaliin semuanya itu ke posisi semula untuk supaya ini kita udah siap langsung buat turun kayak di pesawat aja. Ya, sini. Oke, sekarang udah selesai, tapi tadi Awi tiba-tiba WhatsApp, saya harus bikin voice over untuk video di Autodriver. Nah, voice over itu biasanya saya bikin tuh di tempat yang sepi atau di ruangan kedap suara. Tapi ini sekarang karena ini mobil udah sangat kedap, saya mau bikin di mobil aja. Voice over untuk video yang Ioniq. Oke. VO Ioniq, VO 0. Sebelum membahas bagaimana rasa mobil ini, kami ingin membahas suara beberapa dari Anda yang menyatakan mobil listrik tidak berkontribusi untuk lingkungan karena sumber listriknya sendiri masih mengotori lingkungan. VO1. Sama seperti mobil listrik lainnya, Ioniq bergerak tanpa suara dan getaran. VO2. Dan selayaknya mobil listrik, mobil ini juga berakselerasi secara instan. VO3. Ketika sudah puas berakselerasi, saatnya berdeselerasi. VO4. Dengan kemampuan regeneratif braking yang sangat baik dan bodi aerodinamis, konsumsi listrik mobil ini juga sangat rendah. VO5. Namun di sisi lain, ada beberapa hal yang agak mengganggu di mobil ini. VO6. Namun tidak bisa dipungkiri, walaupun memiliki harga terendah dibandingkan mobil listrik lainnya, Hyundai Ioniq ini cukup advance. Dah. Haha. Udah selesai bikin VO, boleh jalan lagi Hip. Terima kasih. Jadi VO yang nanti Anda dengar di Hyundai Ioniq review di Autodriver itu diambil suaranya di dalam kabin Vito Lombardi ini. Nah, sekarang mau nengokin rumah sebentar. Nah, ini dia rumah saya di Citra Grand. Udah lama ini saya punya rumah ini, tapi udah
1,5 tahun lah kita udah pindah. Jadi ini kayaknya mau kita jual aja deh. Makanya nih di sini dijual. Tapi nanti sebelum dijual kita rapi-rapihin karena ini sebenarnya rumah masih enak banget dan suasananya di sini tuh asri banget gitu, nggak ada berisik, nggak crowded. Cuman karena kantor lebih dekat ke rumah yang baru ya, jadi ini terpaksa kayaknya mau dijual, kita mau beli di tempat yang lain lagi. Nih teman-teman, kalau yang minat tuh hubungin aja. Oke, sekarang kita balik ke kantor karena ini jadwalnya meeting redaksi hari Senin. Yuk Pak Soib. Let's go ke kantor. Alhamdulillah udah nyampe. Lumayan jauh juga perjalanannya dari Cibubur dan macet kan, tapi aduh, saya tidur tadi di dalam. Super nyaman mobil ini, dan mobil ini saya masih dipinjemin 3 hari dan sekarang nih saya tinggal meeting aja, mungkin sampai malam meetingnya, habis itu saya tinggal balik. Secara umum, Vito Lombardi ini memadukan solidnya engineering Jerman dengan kemewahan khas Lombardi. Mobil ini cocok untuk urusan bisnis maupun keluarga. Kini saatnya saya mengembalikan mobil ini. Oke, kita udah sampai di sini. Sekarang namanya jadi Suri Motor. Jadi kita udah sampai di Suri Motor. Dan aduh, kayaknya saya bakalan kangen nih. Ini enak banget buat keluarga ya. Terus habis itu ini juga lebih lega banget ini. Masih bisa mundur lagi tuh. Lega banget. Jadi teman-teman bisa lihat waktu kemarin di Taman Safari itu anak-anak saya bahkan masih bisa flatbed di belakang, dan pada saat di belakang flatbed ini juga masih lega banget. Lihat ini kaki saya nggak mentok. Terus yang saya suka lagi nih, ini bukan cuman buat tempat makan, ini juga bisa buat tempat kerja. Anda bisa taruh laptop di sini, atau kalau saya tuh suka taruh, bisa sambil kerja di sini. Wah, enak banget ini kerjanya. Ini enak banget buat liburan keluarga atau buat sendiri. Dan yang menarik adalah harganya. Karena dibandingkan V260, V260 memang fiturnya lebih lengkap dan dia lebih modern, instrumen, entertainment sistemnya. Tapi mobil ini lebih murah, sekitar 200 sampai 220 juta rupiah lebih murah. Ini 1,475 miliar rupiah on the road, sedangkan kalau V260 itu 1,7. Artinya ini secara harga juga reasonable. MPV apalagi dengan harga di bawah 1,5 miliar yang selega ini dan semewah ini value for money-nya luar biasa ini. Buat kerja enak, buat liburan enak, luasnya luar biasa. Kemudian juga ini juga udah waranti dari Mercedes-Benz langsung. Dan tetap emblem Mercedes-Benz-nya itu membanggakan. Nah, kira-kira berapa lama sih kita kalau mau pesan mobil ini, dan kira-kira ada option apa lagi yang kita bisa kasih di mobil ini? Nah, kebetulan udah ada Pak Andrew tuh dari Lombardi dan ada Pak Aldo dari Mercedes-Benz Indonesia. Langsung aja yuk kita tanyain. $36,3. Kasih Pak. Nah ini, wih, wagon.
Nah, itu ada V260 juga di situ. Nah, ini saya dengar-dengar nih V260-nya udah dikasih Lombardi, tapi nanti kita lihat aja. Ah, itu dia Pak Andrew. Halo Pak Andrew. Ini Pak Andrew dari Lombardi. Ah, Pak Andrew boleh pakai suara dulu nggak biar kita sama-sama kedengeran. Oke. Kita duduk di sana dulu ya? Boleh? Boleh. Ayo kita. Pak Andrew, saya balikin Vito Lombardinya. Gimana jalannya? Wah, luar biasa, kita jalan ke Taman Safari, terus saya pakai juga buat kerja. Luar biasa, nice banget mobil itu. Jadi kedua kalinya saya naik Lombardi, Pak. Kedua kalinya, yang pertama dulu yang sekat ya? Iya, yang lounge Skat, ya. yang ini yang di Vito, tapi ini leganya luar biasa ini, Pak. Memang yang kita kejar di mobil ini adalah space baris ketiganya, Ya. harus nyaman sekali di sini. Nah, gitu. itu saya lihat V260 di depan itu juga pakai Lombardi. Itu ya? dalamnya udah dirubah Lombardi. Mau Boleh kita lihat? Boleh sambil lihat nggak? Yuk. Ini yang LWB ya. Ini yang LWB, basicnya dari V260. Nah, ya. Jadi V260 itu juga ada LWB dan XLWB. Nah, ini LWB yang boleh dibuka, Pak. Silakan. Ini udah Lombardi. Jadi ada badge juga ya, Pak ya? Ada badge juga. Jadi ada pilihan warna, ada yang hitam seperti yang Pak Fitra kemarin pinjam, ada lagi yang ini yang warna beige. Kalau di LWB bisa flatbed juga belakangnya. LWB bisa flatbed juga, cuman dia harus ada adjustment sedikit. Harus ada adjustment karena Dia tidak selega yang XLWB. dia ya. tetap panjang 20 cm lebih pendek kalau yang LWB dibanding yang tadi yang Bapak coba. Gitu. Nah, kalau yang LWB dia ada sunroofnya, tapi kalau yang XLWB memang nggak ada, dari Jermannya emang nggak ada. Dia ada panoramik. Jadi fiturnya sih sama-sama aja, cuman memang ini ada beberapa fitur tambahan yang diminta sama customernya. Oh, ini fitur Jadi ada tambah. footstep-nya. Jadi ini optional kita bisa juga ya? Optional kalau yang ini. Jadi Isofix juga bisa? Isofix bisa ditambahin juga. Oh, oke. Jadi ada option-option tertentu yang dia udah setelah saya beli, dia mau tambah lagi, oh ya udah kita pasangin. Iya. Jadi ini udah naik ke atasnya pun aksesnya udah gampang. Iya, iya. Dan ini begitu pintu ditutup dia otomatis. Dia otomatis tutup. Oh iya. Jadi kelebihannya V-Class tuh salah satu kelebihannya yang lumayan sangat ngebantu banget ya, belakangnya dia udah power back door. Oh iya, iya. Belakangnya ada power back door. Terus juga apa namanya? Nah, di sini tidak seperti yang Vito yang extra long. Jadi dia emang lebih sempit, cuman masih lebih panjang sekitar 20 cm dibanding MPV lawannya. Cuman emang jadi agak mahal ya, karena pemilik mobil ini nih mengambil basis dari V260 yang sebenarnya dalamnya udah lengkap. Abis itu dalamnya dicopot, diganti Lombardi lagi. Jadi ini mungkin udah menyentuh kepala 2 kali ya. Sudah totalnya. menyentuh 2 miliar ini. 2 miliar, sedangkan kalau yang basisnya Vito itu 1,4, sudah jadi seperti yang mobil yang saya tes itu. Dan dashboardnya pun dia beda sama yang Vito. Yang Kalau V-Class kita lihat memang dari depan. lebih modern dia. Ya, dia lebih modern tuh, Dia bisa yang dilihat sebenarnya. dalamnya. Tapi kalau buat Anda yang benar-benar hanya mementingkan belakang saja, V sama Vito itu sebenarnya nggak terlalu kerasa beda. bedanya. Nggak terlalu beda. Bedanya lebih banyak di Di baris depan. Iya. Itu ada di center konsolnya segala macam, dia lebih modern. Kalau Iya, yang iya. kalau yang Lombardi sama kan peleknya terus. lebih ini ya. Peleknya juga ada AMG. AMG ya. Iya, Gitu. iya. Nah, ini kalau kita mau beli itu bisa di dealer Mercy mana aja nih, Pak Andrew? Semua dealer Mercy bisa. Semua dealer Mercy bisa. Contohnya ini Ade dan Mas, Ya. yang di TBC Matupang ini dia paling banyak jual untuk Vito itu sekarang di sini. Iya, Gitu. iya. Nah, mungkin saya juga mau ngomong sama Pak Aldo. Tadi saya lihat ada Pak Aldo dari Mercy Dari ya. MBI, dari Iya, Mercedes-Benz Indonesia, nanti Iya, kita bisa iya, ngobrol. Wah, tapi terima kasih pinjemin buat liburan. Sama-sama, Kualitas Pak. pengerjaannya luar biasa. Saya justru harus banyak tanya-tanya nih Bapak reviewnya bagaimana. Oh, nanti nonton di videonya aja. Baik. Halo Pak Aldo. Nah, Pak Aldo ini dari Mercedes-Benz Distribution Indonesia ya. Boleh saya pinjam suaranya, Pak? Oh ya, silakan. boleh. Harus pakai suara yang Biar jelas suaranya. jelas ya. Oh, dipakai. Maaf Oke. ya. Sip. Pak Aldo, Oke.
Kenapa milih Lombardi buat sebagai builder buat interiornya di edisi spesial yang seperti ini? Oke, jadi memang kita melihat bahwasanya Lombardi memiliki track record yang cukup baik. Salah satu kalau kita bilang interior specialist maker yang cukup ternama di Indonesia, dan kami pun juga sudah melakukan quality checking terhadap Lombardi. Jadi tidak serta-merta kalau kita memilih interior itu kita melepaskan tanggung jawab sepenuhnya terhadap customer. Tapi kita juga melakukan beberapa quality checking dan Lombardi lolos untuk di quality checking kita. Jadi ini mobil memang sudah di approve oleh Mercedes-Benz juga ya? Secara desain kita sudah approve dan secara quality juga kita melakukan checking berkala. Jadi ada tim kita dari Bodybuilder Advisory, dari Bodybuilder Checking juga kita sudah cek, dan itu secara berkala kita selalu melakukan audit terhadap interior. Jadi waranti misalnya ada sesuatu terjadi, waranti juga konsumen tidak perlu repot-repot sendiri ke Lombardi, tinggal lewat Mercedes-Benz saja. Betul, jadi memang kalau terjadi atau misalkan let's say mau claim warranty atau terjadi ya kerusakan di sana sini, itu cukup datang ke dealer kami, dan dealer kami juga akan membantu jikalau kerusakan itu terjadi terhadap interior yang dibikin oleh Lombardi, itu akan kita bantu, kita teruskan kepada Lombardinya itu. Berapa lama konsumen untuk pesan V Lombardi atau Vito Lombardi? Oke, kalau untuk sekarang, untuk di Vito dan juga V260 Lombardi, itu kurang lebih waktu tunggunya sekitar 1 bulan sampai 1 bulan setengah. Oh, 1,5 bulan udah selesai? Ya, 30 sampai 45 hari. Jadi untuk karena mobil ini unitnya akan kita kirim ke Lombardi, dan itu Lombardi akan melakukan langsung pekerjaan interior sesuai dengan keinginan customer. Jadi kalau yang udah ada price listnya itu yang Vito XLWB, ya, itu 1475 ya kalau nggak salah. Betul. Ya. Kalau yang LWB-nya? LWB-nya sampai saat ini memang kita belum ada versi yang long wheelbase untuk yang Vito. Jadi kalau Vito kita tetap hanya menawarkan yang sementara baru extra long wheelbase. Oke. Siap Pak Aldo, terima kasih banyak. Mas Jadi Rika, ini bisa dipesan di dealer Mercy mana aja ya? Di Mercy mana aja di seluruh Indonesia. Oke, mantap. Oke, Pak Aldo, terima kasih. Pak Andrew, terima kasih. Jadi gitu teman-teman, buat teman-teman yang tertarik buat melihat lebih jauh Mercedes-Benz dan Lombardi kerjasama mereka, bisa follow Instagram mereka di Mercedes-Benz ID dan @LombardiAuto. Jadi begitu saja video kali ini. Jangan lupa Anda klik like, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Pak Andrew. Thank you Mas Rika. Terima kasih Pak Aldo. Thank you.